Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema lingkungan bermainku. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan belajar dengan tema lingkungan bermainku. Teman-teman, pernahkah kalian melihat benda-benda yang ada di sekelilingmu? Biasanya bermain di taman atau bermain dalam rumah. Nah, benda apa saja yang kita temukan di tempat kita bermain? Contoh, bermain di dalam ruangan misalnya. Kita pasti akan menemukan ada meja ataupun kursi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan bentuk dan wujud benda. Nah, teman-teman, di sini perhatikan ada gambar kursi. Benda di bawah ini adalah kursi berwarna coklat. Bentuk permukaannya persegi. Kursi terbuat dari kayu. Benda ini digunakan sebagai tempat duduk. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk dan wujud benda. Pernah kan di rumah pasti ada yang kursi kayu. Nah, teman-teman bisa melihat langsung di rumah. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada kulkas. Pasti teman-teman punya kulkas juga dong di rumah. Nah, di sini benda di samping ini adalah kulkas. Kulkas disebut juga dengan lemari pendingin. Warna benda ini adalah abu-abu. Kulkas digunakan untuk menyimpan makanan supaya tidak busuk. Nah, teman-teman, biasanya kan kalau Bunda belanja lebih, ada ikan, ada sayur. Nah, sebaiknya kita simpan di mana? Di kulkas atau lemari pendingin. Di situ bisa mengawetkan makanan, bisa bertahan agar tidak busuk. Apalagi kalau ikan itu tidak bisa kita biarkan di luar. Pasti akan busuk. Nah, jadi teman-teman, guna dari lemari es atau lemari pendingin adalah untuk menyimpan makanan agar tidak busuk. Nah, yang berikutnya membahas tentang menulis kata tentang benda-benda di lingkungan. Nah, ayo teman-teman, tulislah benda apa saja yang ada di rumahmu atau di lingkungan sekitar. Contoh, akuarium. Teman-teman, bagi siapa yang punya akuarium di rumah bisa dilihat langsung ya. Tapi kalau yang tidak punya bisa lihat di gambar ini yang Ustazah kasih. Nah, contoh akuarium. Aku adalah akuarium. Bentuk permukaanku persegi panjang. Aku digunakan sebagai tempat hidup ikan. Aku juga digunakan sebagai hiasan di rumah. Nah, teman-teman bisa lihat kan, akuarium ini bentuknya persegi panjang. Dia adalah tempat hidup ikan. Nah, jadi kalau teman-teman punya ikan hias, biasanya ditaruh di akuarium agar dia bisa tetap hidup. Dan jangan lupa diberi makan. Ini juga bisa digunakan sebagai hiasan rumah teman-teman. Bisa menjadi pajangan. Nah, jadi Ananda soleh dan soleha, tulislah ciri-ciri kulkas dan kursi. Sediakan alat tulis menulis, buku, dan pensil. Nah, jadi teman-teman menuliskan ciri-ciri kulkas dan kursi ini bisa dilihat
di materi yang saya berikan di video ini ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang mencontoh kalimat sederhana. Kalimat adalah kumpulan kata-kata. Salinlah kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, teman-teman, jadi kalimat ini dikumpulkan dari satu kata. Seperti contoh di bawah ini. Meja terbuat dari kayu. Nah, ini kata-kata ini disatukan dinamakan kalimat. Kemudian yang kedua, bola kaki berbentuk bulat. Dan yang ketiga, permukaan boneka sangat lembut. Nah, jadi tugas Ananda Solan-Soleha sekalian menulis lagi di buku tulis kalimat yang tersebut di atas. Yang sudah saya contohkan ini ya, hanya menyalin saja. Dari meja terbuat dari kayu sampai seterusnya. Nah, teman-teman, dalam pembahasan kali ini Ustazah cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan pekan berikut. Tapi sebelumnya Ustazah akan mengingatkan kembali tugas Ananda sini ada 2 ya. Tadi menuliskan ciri-ciri benda, kulkas dan kursi. Kemudian menyalin kembali kalimat yang ada di video ini. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.